Selamat datang kembali di perkuliahan pemrograman terstruktur bersama Mr. Danuri, Amik GTC Semarang. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membuat program atau mengetahui tahapan membuat program sampai nanti pada tahap untuk pendokumentasian program. Pertemuan ini menjadi sangat penting karena dengan mengetahui tahapan membuat program, kita menjadi terarah begitu. Jadi apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu jika ada suatu kasus, jika ada suatu masalah tentang pemrograman yang harus dikerjakan. Baik, mari kita bahas ya. Tahapan-tahapan membuat program, jadi membuat sebuah program yang kompleks atau yang besar atau yang rumit di sini. Ini memerlukan tahapan-tahapan yang akan memudahkan dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah. Jadi masalah itu bisa muncul di input, ya input data, bisa muncul di proses data, dan bisa muncul juga di laporan atau output data. Akan lebih jauh definisi masalah itu ya nanti akan diulas di analisa dan perancangan sistem ya. Jadi di mata kuliah tersebut nanti akan diperdalam. Tapi di sini masalah nanti yang akan kita definisikan memang cukup sederhana. Misalnya masalahnya adalah membuat sebuah program yang efektif dan efisien. Yang kedua, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini adalah bahwa kalau kita menemukan suatu masalah, kebutuhan input data, proses data maupun output datanya itu apa. Jadi kebutuhan di dalam pembangunan program itu ya mengarah ke IPO ya, input apa, proses apa, dan outputnya apa. Kemudian yang ketiga, desain algoritma. Nah, kalian kan pernah mempelajari algoritma dan pemrograman, jadi di sini harus kita buat dulu ya, dideskripsikan, diekspresikan baik dengan bahasa manusia, dengan bahasa algoritmanya, dengan flowchart atau juga dengan menggunakan pseudocode ya, dengan bahasa pemrograman yang dikuasai. Oke, 1, 2, 3 proses. Kemudian, nah ini ada sebuah contoh ya. Misalnya ada suatu rumah sakit di sini meminta atau melakukan proses perawatan pasien rawat inap, pasien dilayani dengan baik dan puas. Jadi meminta kepada Anda sebagai seorang programmer nantinya untuk membuatkan sistem yang bisa mengatasi masalah di rumah sakit, yaitu masalah yang berhubungan dengan pasien rawat inap. Bagaimana ini? Nah, kemudian diidentifikasi, dianalisis masalahnya. Oh, harus ada login, harus ada pendaftaran, ya pendaftaran pasiennya, tadi login, pendaftaran. Setelah daftar menginap, setelah menginap terjadi proses perawatan, setelah perawatan rekam medik, setelah rekam medik selesai pembayaran. Jadi ini nanti harus dibuatkan modul-modulnya, modul programnya. Maka akhirnya menjadi satu kesatuan program yang utuh. Pak, saya itu baru bisa membuat login saja. Ya enggak apa-apa, baru login. Saya baru bisa membuat pendaftaran saja. Oh ya enggak apa-apa. Jadi sebuah program yang kompleks di sini membutuhkan banyak modul. Ya, dipecah-pecah seperti ini akhirnya mudah. Ini gambaran bahwa suatu masalah pemrograman itu bisa kita analisa ya, masalahnya di mana. Oh, tentang perawatan pasien, kemudian apa saja yang harus ada di dalamnya. Tadi ada login, pendaftaran, kegiatan menginap, perawatan, rekam medik sampai pada pembayaran. Oke. Terus proses yang keempat adalah pemilihan bahasa pemrograman. Nah, ini karena Anda baru belajar Pascal ya, kita nanti pakai Pascal misalnya ada suatu permasalahan. Ya, kalau Anda bisa bahasa HTML dan atau PHP, MySQL silahkan. Bahasa C silahkan. Bahasa Visual Basic, Visual Walkthrough juga boleh. Ya, jadi pemilihan bahasa pemrograman. Selanjutnya apa? Melakukan atau menulis program atau istilahnya adalah coding. Coding ini dibuat di bahasa Pascal itu diketik ya namanya coding ini. Habis selesai coding kemudian dites.
ya, tes dan debug, ya, tes. Oh, data dimasukkan, hasilnya harus begini. Oh, kok tidak? Maka dilakukan debug, dilakukan perbaikan. Kemudian yang ketujuh, dokumentasi, ya, apa yang sudah dilakukan dalam pembuatan program tadi ada dokumentasinya sehingga nanti pada saat pengembangan program dokumentasi bisa dibuka kembali, ya. Dan yang terakhir adalah maintenance, ya, atau pemeliharaan program. Mungkin ada data-data yang perlu diperbarui, ya. Ada program yang tombolnya misalnya kurang efisien, ya, perlu diperbarui dan sebagainya. Nah, ada contoh kasus yang lain, misalnya ada sebuah bank perkreditan rakyat misalnya ini, ya, mau punya masalah, nasabah ingin dilayani dengan baik khusus dalam proses peminjaman. Oh iya, nah masalahnya adalah bagaimana membuatkan program yang bisa melayani transaksi peminjaman nasabah BPR. Berarti perlu ada pendataan nasabah, ya, input data nasabah. Pendataan peminjaman, oh kalau nasabah pinjam bagaimana caranya. Mengangsur, ya nanti dibuatkan programnya. Perhitungan bunga dibuatkan programnya, ya, dibuat dengan bahasa yang dikuasai misalnya Pascal. Ini misalnya contoh kasus di sebuah BPR. Oh nggak ada login Pak, oh perlu login, harus ada login, ya. Ini gambarannya. Kok nggak ada reportnya Pak? Oh berarti harus ada laporan, laporan nasabah, laporan pinjam, ya. Mana tadi? Nah, laporan pendataan angsuran, laporan perhitungan bunga dan sebagainya. Begitu. Tapi nanti kita akan pelan-pelan mempelajari program yang kompleks, ya, kompleks yang penuh, ya. Karena nanti di akhir semester Anda harus buat program mulai dari login sampai pembuatan laporan. Tapi pada saat pemrograman terstruktur nanti kita tidak sampai ke arah yang besar banget, ya. Yang penting Anda mengetahui maksudnya. Baik. Bagaimana membuat sebuah program yang sederhana? Nah, kalau programnya sederhana tidak perlu melakukan sampai ke 7 tahap yang atas tadi, ya. 7 tadi, ya. Mana tadi? Nah, ini dia. 1 2 3, ya. 4 5 6 7 sampai 8 tidak perlu, ya. Kalau programnya sederhana ya cukup sampai 4 saja, ya. 4 saja. Oh, sorry. Sebentar, ya. Cukup 4 saja. Empat saja itu apa? Nah, ini dia. Definisikan masalah, membuat desain algoritma, menulis bahasa pemrograman, akhirnya di testing dan debug. Jadi ada 4 tahap. Nah, ini nanti Anda melakukan, ya, mendefinisikan masalah, membuat desain algoritma, menulis bahasa pemrograman, kemudian melakukan testing dan debug. Nah, ini dulu pernah, ya, dilakukan di algoritma dan pemrograman, tapi di sini nanti kita buat lagi, ya. Akan kita buat dengan lebih baik, gitu. Baik. Ini ada sebuah contoh program menghitung bunga BPR. Bunga simpanan itu 1,5%, ya. Ini harus ada input simpanan, hitung bunganya, cetak bunga. Ini misalnya algoritma ekspresi, ya, diekspresikan manusianya ini. Bahasa manusia. Kemudian, nah, ini sudah menuju ke bahasa Pascal, ya. Pengambilan data, pencetakan, nanti ada if, ada while, ada operasi matematika ini yang digunakan. Kemudian, nah, jadi Anda sebagai seorang programmer nanti harus punya ciri-ciri seorang programmer atau disebut sebagai karakteristik, ya, karakteristik seorang programmer. Mampu menyusun algoritma, ya, ini sudah dilalui di semester 1. Memiliki ketekunan dan ketelitian tinggi. Oh ya, ini harus menguasai teknik dan bahasa penulisan program yang baik. Nah, dapat bekerja sama dalam satu tim harus, ya, dan dapat bekerja secara efektif dan efisien atau juga tepat waktu. Nah, terus bagaimana seorang programmer ini menulis program yang interaktif, ya? Program harus dapat melakukan validasi terhadap setiap data yang masuk. Jadi kalau program sudah dijalankan harus bisa ngerti data yang dimasukkan itu apa, kan, gitu, ya. Nanti akan kita setting, gitu. Program harus dapat mengecek setiap kemungkinan yang penting yang akan muncul pada data masukan.
Nah, misalnya masukkan data pribadi, misalnya data umur dan data sebagainya itu harus pas ya. Misalnya data umur diisi angka, boleh enggak? Oh, tidak boleh kan itu ya. Buatlah format masukan sesederhana mungkin. Nah, ini supaya tidak keliru ya. Buatlah agar program dapat memberikan tanda bahwa data yang dikehendaki sudah terpenuhi. Nah, sekira A, B, C nanti program itu disetting supaya kalau data itu sudah semua dimasukkan secara baik. Oke. Perlu ada label ya, diberi keterangan juga bagus, diberi pesan ya. Ya, ini kalau di internet misalnya Anda masukkan data di sana kan banyak bantuannya ya, banyak keterangannya sehingga pada saat Anda mengisi data itu menjadi lebih mudah dan tidak keliru. Baik. Di sini akan saya berikan sebuah contoh bagaimana melakukan tahapan membuat program. Yang pertama mulai dari tujuan, desain program, mendeklarasikan, kemudian membuat blok programnya, testing, bagaimana melakukan testing, mendokumentasikan ya, implementasi dan pengembangan itu nanti di akhir. Oke, kita perhatikan. Contoh tahapan membuat program kalkulator. Jadi, Anda diminta untuk membuat kalkulator yang bisa menghitung tambah, kurang, kali, pembagian ya atau hasil bagi. Jadi membuat kalkulator yang bisa tambah, kurang, kali, bagi ya dan hasil bagi. Nah, kemudian dirancang dari apa yang sudah disampaikan tadi masalahnya adalah bikin kalkulator atau tujuannya adalah bikin kalkulator ya. Di sana ada tampilan seperti ini nantinya yang diinginkan. Ini bisa didesain pakai Word dulu juga tidak apa-apa, tidak langsung dari Pascal. Ini ada menu, kemudian ada 1 sampai 6 bisa dipilih oleh si user ya. Kalau saya milih angka 1 berarti saya akan melakukan penambahan. Kalkulatornya modelnya kayak gini. Kalau angka 2 berarti saya menghitung pengurangan dan seterusnya. Ya. Kemudian nanti data yang akan dimasukkan tampilannya begini. Jadi angka pertama berapa, angka kedua berapa. Bilangan 1 dan bilangan 2. Setelah nanti dimasukkan akan menghasilkan seperti ini hasilnya. Ya. Misalnya tadi yang dipilih adalah berapa ini berarti? Operasi perkalian ya. Nah, ini kali, berarti perkalian itu 3. Maka ya, dari 5 dikali 4, 20 ya, gitu. Jadi desainnya begini. Ini sudah didesain dulu tampilan pertama, tampilan input datanya, tampilan hasil akhirnya. Ya, setelah ini dienterkan mana? Akan kembali ke menu lagi. Kalau tekan 6 berarti selesai. Oke? Ya. Jadi tadi kan tujuan dan desain programnya. Nah, ini dia ya. Kemudian yang selanjutnya adalah deklarasi dan blok program. Sekarang kita lihat deklarasinya. Saya kira ini cukup jelas ya. Jadi nanti kalau saya minta untuk membikinkan tahapan ya seperti ini gitu ya. Nanti dibuatkan nanti tampilan apa, hasilnya seperti apa. Sekarang deklarasi, yang pertama adalah deklarasi judul, variabel, dan konstanta. Ini judulnya, ini konstanta. Konstanta itu tetap ya, variabelnya adalah bil 1, bil 2, bil 3. Bil 1 nanti untuk data 1, data 2 ini untuk hasilnya. Kemudian ada pilihan, ini 1 sampai 6. Semua adalah integer, data integer. Ya, integer ini angka. Oke, ini deklarasi judul, variabel, dan konstanta. Selanjutnya, deklarasi prosedur. Nah, ini prosedur masukan. Oh, masukkan datanya begini. Ya. Saya kira ini goto.exe ini untuk meletakkan di posisi tertentu ya, supaya di tengah begitu. Ya. X, Y, nah ini X-nya berapa? Jadi X itu dari atas ke bawah. Jadi kalau pengen di tengah berarti X-nya itu 12 ya. Karena ini totalnya adalah 25. Kalau dari kiri ke kanan itu Y-nya. Y itu dari 1 sampai 80 ya. 1 sampai 80. Atau kebalik gini. Ya. Berarti ini 1 sampai 25 yang belakang, kalau yang ini 1 sampai 80 ya. Nah,
call 2 itu apa? Kita lihat di sini. Oh, dari 35. Ya. Call 2 ini 35 semua ternyata. Ini berarti dari kiri ke kanan. 35 itu posisinya di di tengah gitu ya. Ini prosedur masukan. Nah, ini lihat bagaimana membuat prosedur. Ya, ini nama prosedurnya, bikin CLSCR, clear screen ya. Ini perintahnya, ini N-nya. Oke, satu deklarasi. Yang kedua, deklarasi prosedur tambah pertambahan. Oh, begini. Ini ya, rumusnya nambah ini, bilangan 1 ditambah bilangan 2. Ya, hasilnya di sini nanti posisinya langsung dituliskan bil 3-nya. Prosedur kurang juga sama, ya. Ini rumusnya kurang, ya. Tambah kurang berarti lanjutnya adalah prosedur kali. Nah, di sini prosedur kali. Prosedur bagi bulat, pembagian, ya. Nah, ini ada begini, Pak. Ini apa ini ya? Ini untuk bilangan yang ada nanti komanya ya, bilangan bulat. Ya. Pembagian pakai div ya. Pembagian pakai div. Bil 1 div bil 2 ya. Bil 1 div bil 2 di sini. Pembagian. Kemudian prosedur sisa bagi. Ya, misalnya 5 dibagi 2 itu berapa? So, sisanya 1 misalnya begitu. Ya. Bil 3 bil 1 dan seterusnya. Nah, ini deklarasi prosedur. Nah, prosedurnya sudah ya. Tadi ada ini masukkan, kemudian ada tambah, kurang, kali bagi, kemudian sisa bagi. Nah, selanjutnya adalah program utamanya. Nah, di sini. Jadi nanti tampil dulu adalah seperti ini. Anda diminta milih ya, dari sini lanjut ke sini. Setelah milih di sini, kemudian akan melakukan apa? Tambah, kurang, kali, bagi. Ini menujunya ke tadi ya, ke label tadi ya, ke apa, ke ini tadi ya, tadi ya, sisa bagi ya, kali, prosedur kali ya, berarti dia menujunya ke kali ya. 3 ini menuju ke proses kali ya. Oke, ini akan diulang ya. Akan diulang, repeat ya. Ini kan ada repeat nih, repeat until. Nah, ini adalah proses pengulangan. Sampai si user menekan angka 6. Kalau belum menekan angka 6, berulang terus menunya. Tidak ada habisnya. Itu dari mulai deklarasi judul variabel, deklarasi prosedur tadi ya, kemudian program utama. Selanjutnya, nah, melakukan testing jalannya program. Jadi program dijalankan. Nah, jadi program dijalankan dengan skenario menunya dari 1 sampai 6. Nah, ini bisa dicoba di sini ya kan gitu ya. Misalnya ini saya sudah bikin masih bisakah programnya? Nah, coba. Ya. Jadi di Pascal tadi memang sudah saya coba. Nah, ini dia. Saya pilih 6 ya, selesai kan ini. Nah, ini berarti kalau diklik 6 bisa kan gitu ya. Ini programnya sudah saya ketik ya. Nanti saya bagikan enggak apa-apa ya. Program sudah saya ketik, ini prosedur masukan ya. Kemudian tambah, kurang, kali, bagi, sisa bagi, program utamanya ini selesai, end. Saya coba run. Nah, run di sini. Tampilan menunya bagaimana? Nah, ini jawab nomor 1 nih. Menu tampil, kalau milih 1 akan hasilnya 1 dan seterusnya. Oke. Sekarang saya milih 1, saya enter. Ya, jadi sudah menuju ke sini, pengujian di sini. Memasukkan 5 dan 4. Ya, 5, 4. Hasilnya 9. Oke, berarti sesuai yang diharapkan program ini. Untuk prosedur tambah. Dan seterusnya sampai pada mengetik angka 6. Oh, udah dicek tadi kan itu. Nah, ini kalau di enter ya, kembali lagi kan, pengurangan. Oke, pengurangan berarti 2, 5, 4, kurangi hasilnya 1. Oke, benar. Dan seterusnya. Nah, kegiatan apa yang sudah dites di sini ya, kemudian diujikan. Nah, ini dicatat di sini. Ya, dicatat di
testing jalannya program. Testing jalannya program. Kemudian, saya kira ini cukup jelas. Dokumentasi sekarang. Nah, dokumentasi itu adalah tampilan program Pascal disertai deskripsi catatan perintah-perintah yang penting ya. Nah, contoh misalnya ya, program kalkulator ini penting. Oh, ini judulnya. Ini untuk apa? Nah, ini nanti kasih komentarnya pakai begini. Ini tidak dijalankan ya untuk catatan kita. Nah, semua hasil rancangan program dan implementasinya di Pascal berupa gambar, screenshot ya, mulai dari membuka program sampai selesai melakukan pemilihan menu kalkulator. Jadi programnya juga ditampilkan semua, mulai dari rancangan pertama pembuatan program, hasilnya ya, itu menjadi sebuah dokumentasi. Itu tahapan membuat program. Nah, saya kira cukup jelas ya. Nanti bisa dicoba. Kemudian saya beri tugas ya dengan bahasa Pascal, buatkan tahapan untuk membuat program menseleksi nilai siswa. Kalau nilainya kurang dari 60 ini D. Nilainya kurang dari 85A. Nilainya antara 60 dan 75 C. Nilainya 76 sampai 85 nilainya B. Nah, silahkan nanti ini dibuat tahapan-tahapannya. Ya, dibuatkan tahapan-tahapannya. Mulai dari seperti yang saya contohkan di sini tadi ya. Nah, mulai dari sini ya, tahapan-tahapannya. Jadi ada tujuan, desain, deklarasi, blok, testing sampai dokumentasi. Nah, seperti ini. Kemudian ada variabel judul konstanta ini ya. Kemudian deklarasi prosedurnya, kalau ada prosedur ya, ada prosedur silahkan, program utama seperti misalnya seperti ini, kemudian dilakukan tes, buatkan diagram seperti ini ya. Kemudian didokumentasikan juga sama ya, jadi semua yang dibuat termasuk tadi testingnya juga dijadikan dokumentasi untuk kasus ini ya. Buatlah tahap membuat program untuk menseleksi nilai mahasiswa dari nilai angka menjadi huruf. Jadi nanti inputnya adalah angka 60, 70, 75 begitu. Nah, nanti akan keluar nilai atau keterangan D, A, C, B dan seterusnya. Nah, ini gambaran sederhana ya. Saya kira demikian ya, kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Dan nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.